Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Mari kita belajar bahasa Inggris dengan orang yang belum bisa bahasa Inggris. Hari ini kita akan belajar tentang past perfect tense. Past perfect tense, yaitu suatu kejadian yang telah berlalu atau sudah terjadi di masa lampau. Kalau untuk rumusnya itu bisa kita lihat ada verbal dan ada nominal. Kalau yang verbal subjek, kemudian head, verb 3. Untuk subjeknya, penggunaan to be-nya ini semuanya subjek. Bisa I, you, we, he, she, it, semuanya to be-nya itu menggunakan head. Kemudian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Mari kita belajar bahasa Inggris dengan orang yang belum bisa bahasa Inggris. Hari ini kita akan belajar tentang past perfect tense. Di mana past perfect tense ini digunakan untuk kejadian yang sudah terjadi. Sudah lampau. Untuk rumusnya bisa dilihat ada verbal dan nominal. Kalau yang verbal, subjek, head, verb 3. Yang negatif ditambah not setelah head. Kalau pertanyaan, head ditaruh di depan atau kita tambah dengan question word. Sebelum head, di depannya head kita kasih question word. Untuk contohnya past perfect itu seperti ini. I had finished my work. Saya telah mengerjakan pekerjaan saya. Saya had finished my work. Saya menyelesaikan pekerjaan saya. Saya sudah menyelesaikan pekerjaan saya. Lalu apa perbedaan dengan simple past? Kalau simple past itu kan I finished my work yesterday. I finished my work. Saya sudah menyelesaikan pekerjaanku. Kalau dari segi pandanganku, kita gunakan past perfect dan simple past, itu insya Allah orang yang diajak bicara itu paham. Kalau kejadian ini sudah berlalu, sudah terjadi. I had finished my work dengan I finished my work. Ini orang yang mendengar akan paham bahwa saya itu sudah menyelesaikan pekerjaannya. Sudah menyelesaikan pekerjaan saya. Saya sudah menyelesaikan pekerjaan saya. Itu sama saja. Cuma perbedaannya ini nanti apa nanti? Perbedaan antara past perfect dan simple past. Coba kita lihat. I had finished my work. Ya kan? Sekarang saya pakai you subjeknya. You finish your work. Saya telah menyelesaikan pekerjaan saya. Dan yang simple past, kamu telah menyelesaikan pekerjaanmu. Nah kan? Nah, fungsinya ketika kita menggunakan before. You finish your work yesterday. Jadi, kamu menyelesaikan pekerjaanmu yesterday, kemarin. Nah, sedangkan past perfect, I had finished my work before you finished your work yesterday. Saya telah menyelesaikan pekerjaanku before you finish your work yesterday. Sebelum kamu menyelesaikan pekerjaanmu kemarin. Jadi, you finish your work yesterday, itu kejadiannya kemarin. Sedangkan I had finished my work, saya telah menyelesaikan pekerjaanku sebelum kamu menyelesaikan pekerjaanmu, gitu loh maksudnya. Sebelum kamu menyelesaikan pekerjaanku, saya menyelesaikan pekerjaanku. Nah, itulah kegunaan dari past perfect. Misal, istri saya kemarin memasak, ya kan? Istri saya kemarin memasak. Terus kemarin sebelum istri saya memasak, saya itu sudah mandi. Saya sudah mandi ketika istri saya memasak. Nah, kejadiannya di masa lampau. Ini seperti present perfect. Saya setelah makan, saya telah minum, saya telah mandi. Nah, seperti itu. Tapi batasan waktu perbedaannya itu kalau present perfect itu kan sekarang, telahnya itu batasan waktunya itu sekarang. Tetapi kalau past perfect batasan waktunya itu di masa lampau.
Ketika istri saya masak 2 minggu yang lalu, saya sudah menyelesaikan pekerjaanku. Nah, seperti itu. Itu adalah contoh dari past perfect. Oke, kita lanjut contoh yang nominal. Kalau yang nominal itu adalah I had been in Malang after you were in Jakarta. Nah, mana ini? After you were, nah ini you ini kan subjek, were ini adalah to be in Jakarta. Nah, in Jakarta ini adverb. Kalau adverb ini S to be adverb. Nah, ini kan simple past. Ini kan simple past. Ini adalah digunakan untuk waktu untuk past perfect. Jadi kamu berada di Jakarta. Berarti I had been in Malang after saya telah di Malang after you were in Jakarta. After setelah kamu di Jakarta. Mungkin di sini penjelasannya a month ago. 1 bulan yang lalu. 2 month ago, 2 bulan yang lalu. Berarti kamu di Jakarta itu 2 bulan yang lalu. Nah, setelah kamu di Jakarta, saya itu telah berada di Malang. Nah, sekarang saya tidak di Malang, misal seperti itu. Oke, semoga bisa paham dengan penjelasanku. Sekarang kita bahas soal tentang past perfect. Yang pertama, the seller all the package gimana cara bacanya? Package before the courier took them. Nah, untuk kata kerjanya di sini ada check. The seller ini adalah subjek. Nah, sekarang di sini itu isinya apa? Terus all the package before sebelum the courier. Nah, ini subjek, the courier took itu adalah verb 2. Ini verb 2. Sekarang them itu adalah objek. Berarti ini adalah past, simple past. Before kurir mengambil them itu kembali ke package. Package. Nah, itulah bacanya. Jadi penjual all the package, semua kotaan paket. Berarti di sini menggunakan past future, karena waktunya di sini adalah simple past. Nah, di sini dipakai before, berarti kejadian ini telah tetapi di masa lampau. The seller berarti ini subjek, kemudian had. Nah, ini had. Ini salah, bukan had, ini has, salah ya, has. Nah, kemudian verb 3 ini pakai verb 1 cuma penambahan s, berarti yang benar adalah yang A. The seller, penjual, had check all the pack. Penjual telah memeriksa semua paket before, sebelum the courier took them, kurir mengambil paket. Nah, seperti itu. Sekarang nomor 2. Tommy had cycled. Nah, cycle itu bersepeda. Tommy had cycled for 50 km. Tommy itu adalah subjek, had. Nah, berarti ini verb 3. Ini keterangan for 50 km. Berarti ini adalah past future. Past perfect, bukan past future. Ini adalah past perfect. Past perfect. Tommy telah bersepeda sejauh 25 km when he. Nah, ini berarti ini simple past. Nah, ini simple past.
When he ini subjek, the finish line. The finish line. Berarti ini verb, ini objeknya. Berarti di sini adalah verb 2. Verb 2. Nah, sekarang verb 2-nya see. Nah, ini verb 1 cuma ada penambahan s. Ini salah. See, ini verb 1 salah. Terus saw. Nah, saw ini adalah verb 2. Ini verb 3. Nah, verb 3 ini yang digunakan untuk past perfect. Seharusnya yang sini. Tommy telah bersepeda selama 20 km when he saw the finish line. Ketika dia melihat garis finish. Nah, C yang benar. Lanjut nomor 3. Before the ambulance come, sebelum ambulans datang. Nah, ini menurunkan waktu. Berarti di sini setelah before yang menunjukkan waktu, berarti ini simple past. Nah, the ambulance ini adalah subjek. Come itu adalah verb 2. Nah, berarti ini simple past. Dr. Harry and Dr. Wendy, nah ini subjek. Dr. Harry and Dr. Wendy, subjek. Berarti ini past perfect. Nah, di sini past perfect. Nah, ini perfect. Subjek. Nah, di sini kalau past perfect, ini di sini had. Nah, had verb 3. Nah, ini nggak tahu. Cardiopulmonary resuscitation on the patient, di pasien. Nah, berarti had. Nah, had. Nah, ini had. Ini salah pakai would. Ini pakai would ya. Would. Ini would bukan ini, berarti HA. Nah, sebelum ambulan datang, before the ambulance come, Dr. Harry and Dr. Wendy, Dr. Harry dan Dr. Wendy had done, telah cardiopulmonary resuscitation, kardio menekankan itulah. Kalian bisa cari di internet. Membuat ditekan-tekan itulah, cardiopulmonary itu. On the patient, terhadap pasien. Lanjut nomor 4. My father, nah my father did had. Nah, ada had berarti ini past perfect. Past perfect berarti had, di sini verb 3. His car, mobilnya. Before, nah before, setelah before ini simple past. Berarti the rain itu adalah subjek, come itu verb 2. Hujan datang, ya hujan turun maksudnya, hujan datang, hujan turun. Ini, nah ini kata kerjanya. My father had, telah. Nah, berarti ini was, ini verb 1, was ini bisa verb 2, bisa verb 3. Was ini verb 1 penambahan s, wasing ini penambahan ing. Nah, verb ing. Nah, berarti yang B yang benar. My father had washed his car. Ayahku telah mencuci mobilnya before the rain comes, sebelum hujan turun. Nah, lanjut nomor 5. Joshua and I. Nah, ini Joshua and I, ini subjek. Had. Nah, ada had. Had bought. Nah, ini bought itu verb 2 dan 3. Verb 2 dan 3. The ticket. Long before they. Nah, long before, di sini ada before, berarti ini adalah simple past. They subjek, kalau simple verb berarti ini verb 2. The concert ini objek. The concert. Verb 2 ini bukan, ini ada head-nya. Ini ya, ini verb 2 atau verb 3 ini. Terus will, nah ini future, ini salah.
Terus cancel. Nah, cancel ini hanya penambahan s, verb 1 penambahan s. Nah, ini yang verb 2 dan verb 3. Berarti jawabannya yang ini. Joshua and I had bought the ticket. Joshua dan saya telah membeli tiket itu long before, selama sebelum mereka cancel the concert, mengcancel konser. Nah, nomor 6. Britney English before. Nah, before. Setelah before itu adalah simple past. Simple past itu rumusnya ini subjek, ini ada took itu verb 2 dari take. Take, took, taken. The TOEFL ini adalah objek. Last Monday ini adalah adverb, keterangan waktu. Berarti di sini had verb 3. Had, nah ini salah, pakai ya. Studies ini, studies verb 1 ini will. Nah, ini yang benar, ini salah. Ini yang benar, berarti yang benar adalah yang D. Britney had study. Kok studied, ini ada yang salah ini. Studied, nah seharusnya studied. Kalau yang A ini had, kalau had, nah baru bener. Nah ini salah ini had ini. Nah kalau had ini bener. Kalau ini had ini seharusnya IED. Nah ini baru bener, studied. Soalnya study itu verb 1, verb 2-nya, verb 3-nya studied. Nah, kalau A, jawabannya A, berarti ini had, studied. Kalau D, had, nah ini yang salah. Ini yang salah. Jawabannya nggak ada, berarti A, B, C. Nah, berarti yang E ini. E, had, studied. Nah, itu yang E yang benar berarti. Oke, lanjut nomor 6. As soon as Kevin had finished his meal. Begitu Kevin selesai makan, the servant all the cutlery on the table and eat with the clean one. Nah ini berarti setelah begitu Kevin selesai makan. Nah berarti ini mana tadi, Kevin subjek, had, finish. Nah ini verb 3, is meal. Nah setelah Kevin selesai makan, nah ini berarti keterangan waktunya itu di sini setelah Kevin makan. The servant, nah ini simple past, berarti simple past. Ini subjek, ini harus verb 2 berarti. Verb 2-nya, nah ini verb 1, salah. Verb 1, ini verb 1, ini verb 3. Kalau verb 3 itu yang past perfect. Kalau ini kan simple past. Yang past perfect itu yang ini. Nah, ini past perfect. Kalau yang ini, yang digunakan untuk waktunya, ini adalah simple past. Berarti menggunakan verb 2. Berarti yang benar adalah took. Ya kan? Berarti begitu Kevin selesai makan, as soon as Kevin had finished his meal. Begitu Kevin menyelesaikan makannya, berarti kan telah menyelesaikan. The servant, pelayan, took all the cutlery, mengambil alat makan, on the table, yang berada di meja. And, nah, and ini harus verb 2 ini. Ya ini verb 2 ini. Verb 2 berarti change. Nah, ini verb 1 ini salah. Ini verb 1 juga, hanya penambahan s. Ini verb 2, ini benar ini. Yang ini benar, tapi ini verb 3. Ya, berarti yang benar change it. Dan pelayan mengambil
atau mengubah. Change itu mengubah. Pelayan mengubahnya with the clean one, dengan membersihkan sekalian. Membersihkan merubah meja dan membersihkannya. Nomor 8. I my capybara. Capybara itu nama hewan. Right before I leave home. Right before I leave home. Tepat sebelum meninggalkan rumah. Tepat sebelum meninggalkan rumah. Before I, nah ini I, ini subjek, leave ini verb 2, dan verb leave itu verb 2 dan verb 3, home, rumah. Nah ini simple past. Nah berarti di sini past perfect. I feed. Ini verb 1 ini salah. Ini feed verb 1 ini salah. Had feed. Ini have-nya yang salah. Berarti yang benar yang C. I had feed my capybara. Saya telah memberi makan kapibara saya right before I leave home. Tepat sebelum meninggalkan rumah. Tepat sebelum saya meninggalkan rumah. Oke, ini lanjut. Nah, ini verbnya. Nah, ini leave, meninggalkan. Bentuk kedua dari leave. Nomor 9. Liam to Tokyo a couple of time. Beberapa kali. Nah, ini subjeknya. Subjek. Terus before. Nah, ini ada before. Before sebelum. Berarti di sini adalah simple past. Kalau simple past, he, subjek, aside, ini verb 2, not to get. Nah, not to get on a plane again. Berarti ini past perfect. Kalau past perfect ini subjek, kemudian had. Nah ini C berarti. Liam had been to Tokyo a couple of time. Liam telah pergi ke Tokyo a couple of time, beberapa kali, before he decide, sebelum dia memutuskan not to get on a plane again, naik pesawat lagi. Sekarang nomor 10 yang terakhir. When he at me. Ya, tahu I had. Nah, ini I had. Ini change verb 2 dan verb 3. Karena ini pas ada had-nya, berarti kan past perfect. Berarti ini adalah verb 3. Sudah benar. I had changed my hair. Saya telah merubah rambutku. Color from black to brown. Merubah warna rambutku dari hitam ke coklat. Berarti yang belakang ini kan past future. Berarti ini menunjukkan waktu. Berarti di sini adalah simple past. Nah, when he subject, berarti di sini verb 2. Verb 2 looking. Nah, ini verb 1 salah. Penambahan ing, verb 1 tambah ing. Looks. Nah, ini verb 1 hanya penambahan s. Look. Nah, ini verb 1 ini salah. Berarti yang benar adalah yang A. When he looked at me. Ketika dia melihat kepadaku, tapi kejadiannya sudah berlalu. Ketika dia melihat kepadaku, no, dia tahu. I know, he know. No, tahu. I had changed. Bahwa saya telah merubah my hair, rambutku, color from black, dari warna hitam to brown, ke coklat. Itu 10 soal sudah kita kerjakan, semoga bermanfaat. Semoga kita semua lancar berbahasa Inggris. Semoga sukses. Amin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.